Masih di Marga Review dan kita masih berbincang bersama dengan Ibu Dina Praptora Harja yang merupakan praktisi dan pengajar hubungan internasional Synergy Policy. Dan kita masih membahas dampak ekonomi bagi Indonesia terpilihnya Joe Biden sebagai Presiden Amerika Serikat. Ibu Dina, kita lanjutkan kembali, Bu. Ya, bagaimana Anda melihat dampaknya terpilih Joe Biden terhadap ekonomi Indonesia, Ibu, sampai sejauh ini? Tergantung pada kesigapan dan kegesitan pemerintah Indonesia untuk mendesak Amerika memperhatikan narasi yang selama ini kita angkat. Jadi selama ini kita survive-nya pada zaman Trump ini kan berusaha untuk tidak tersedot ya oleh permainan transaksi mereka, tapi juga di satu sisi setidaknya kita dapat beberapa keuntungan seperti GSP misalnya kita dapat ya. Tapi nanti pada masa Biden ketika semuanya masuk lagi ke dalam lembaga dan relasi dengan sekutu ini menguat, berarti yang sangat perlu kita lakukan cepat itu adalah narasi pertumbuhan ekonomi yang basisnya tidak melulu dagang dan investasi. Karena itu sebenarnya secara global belum menjadi kekuatan Indonesia. Dari segi perdagangan misalnya kita tetap masih didominasi oleh walaupun ada surplus ya untuk goods kita, untuk barang kita, tapi Amerika itu tetap merupakan pengimpor produk terbesar khususnya untuk pertanian seperti kedelai, kapas, gandum, produk susu, biji-bijian gitu ya. Belum lagi untuk jasa keuangan dan merek-merek Amerika Serikat. Sementara produk kita ke sana itu belum bisa dikatakan cukup punya value yang tinggi untuk ke depannya. Jadi kalau kita bergantung hanya pada jenis-jenis produk tersebut, tantangannya adalah di volume nanti. Jadi kalau makanya saya bilang kuatkan kita di narasi. Contohnya misalnya Amerika nih, si Biden akan mengangkat isu demokrasi. Dia akan mengadakan demokrasi summit. Immediately katanya sudah dia dilantik ya. Nah, demokrasi ini juga satu citra yang selama ini membuat dunia tertarik gitu ya untuk bekerja sama dengan kita. Bagaimana kita membingkis pertumbuhan ekonomi dalam kerangka demokrasi, kemudian dalam kerangka hak asasi manusia yang sifatnya pemberdayaan, yang sifatnya bukan memojokkan seperti yang kerap diambil pada saat Amerika Serikat berada di bawah kepemimpinan Partai Republikan atau kelompok-kelompok yang agresif ingin mendiskreditkan negara lain berdasarkan demokrasi dan HAM. Jadi cara narasinya sih yang perlu kita kembangkan. Baik, kemudian, silakan dilanjutkan Ibu. Kemudian soal petani misalnya, si Biden ini kan juga fokusnya nanti pada kelas menengah bawah serta renewable energy. Kalau kita cermat, maka sebenarnya kita bisa menunggangi agenda tersebut untuk memperkuat ekspor CPO kita, bukan hanya ke Amerika Serikat, tapi juga ke sekutu-sekutu Amerika Serikat. Jadi kita memanfaatkan relasi yang lebih baik itu untuk mengangkat bahwa nasib petani itu sama pentingnya dengan masuknya nanti produk-produk padat modal yang basisnya itu untuk penguatan energi alternatif. Karena kalau enggak nanti kita dipaksa hanya untuk beli produk-produk negara-negara maju seperti kincir angin dan sebagainya ya, yang sebenarnya tidak kita butuhkan, tidak doable juga untuk konteks Indonesia. Baik, dalam kesiapan narasi yang Anda sebutkan, Ibu Dina, kemudian tadi juga sempat disinggung kesiapan diplomasi baru dengan terpilihnya Biden begitu. Dari sisi momentum ini seperti apa, Ibu Dina? Apakah memang sebelum pelantikan Indonesia juga ikut ambil bagian ini dalam mulai melakukan kegiatan diplomasi, kemudian penyampaian narasi-narasi yang sudah Anda sebutkan tadi? Betul, kita harus cepat masuk sekarang, penetrasi mumpung belum dilantik. Karena ini momen-momen di mana mereka melakukan transisi ya, tim Biden menyiapkan segala planningnya, kemudian memilih menteri-menterinya, dan tren ke arah siapa yang kemudian nanti akan menjadi mitra dekat Amerika Serikat itu sudah digodok sekarang. Jadi kita harus memastikan lobby-lobby kita bukan hanya di tataran pemerintah ini ya, Kementerian Luar Negeri ya, tapi juga perdagangan, kemudian investasi itu harusnya sudah masuk ke jalur Amerika Serikat untuk memastikan agenda kita tuh diterima.
Satu yang juga kita harus cermati itu soal RCEP itu. Apa namanya yang di Asia Tenggara kita sedang siapkan Regional Comprehensive Economic Partnership. Ini kan upaya kita waktu itu untuk tetap survive secara regional meskipun si Amerika Serikat waktu itu menetapkan TPP kan, Trans-Pacific Partnership. RCEP ini bisa terancam gagal juga kalau ternyata Amerika Serikat langsung mendekat saja ke mitra-mitra sekutunya. Yeah. Jadi di sini kita punya partner ASEAN dengan Australia, China, Jepang, New Zealand, sama South Korea. Nah, partner ini harus kita garap juga untuk memastikan supaya RCEP ini yang akan ditandatangan kan pertengahan November ini ya, dan India akhirnya nggak mau ikut. Tapi dengan adanya partner ini, berarti free trade agreements kita dengan negara ini harus jalan dulu. Dan jadi harus mendahului si Biden itu nanti akan mendekati sekutu-sekutunya. Baik, dalam hal diplomasi ada beberapa poin juga yang menarik kalau kita perhatikan Ibu Dina, ketika satu kepala negara yang baru terpilih ini melakukan show up ke beberapa negara. Apakah ini juga untuk Asia Tenggara Indonesia akan menjadi salah satu prioritas? Apakah ini juga akan menguntungkan? Apakah lobby-lobby ini juga dibutuhkan tidak, Ibu Dina? Biasanya kita juga ngajak ya, kalau ada kepala negara baru terpilih, kita ngajak mereka karena negara yang dikunjungi kalau dalam dunia diplomasi itu artinya negara yang dianggap penting. Yeah. Dan dalam konteks ini sebenarnya seperti saya bilang tadi, intinya Amerika Serikat perlu melihat Indonesia lebih dari sekedar mitra ekonomi, karena kalau dari segi ekonomi mungkin opsi yang lain masih banyak gitu ya, tapi kalau untuk urusan sosial, budaya, politik, itu sebenarnya kita. Geopolitik juga sebenarnya kita di kawasan. Jadi itu yang harus kita suarakan dengan lebih keras supaya Amerika Serikat sudah pasti akan berkunjung ke sini, dan di situ juga ibaratnya di level kepala negara ke kepala negara terjadi tatap muka yang memperkuat janji tersebut lah. Baik. Kalau kita bandingkan lagi dengan Donald Trump di masa pemimpinan sebelumnya, bagaimana Anda melihat kerjasama ekonomi Amerika Serikat dengan Indonesia? Apakah trennya terus mengalami peningkatan tidak, Bu? Sempat ada surplus perdagangan ya, tetapi kita bukan yang top gainers. Kalau saya lihat dari angka-angkanya sebenarnya kita secara umum memang belum pemain besar. Jadi dinamika hubungannya atau gelombang naik turunnya itu sebenarnya terbilang moderat saja. Dan yang saya bilang tadi, tetap destinasi utama kerjasama Amerika Serikat di bidang ekonomi itu ke mitra-mitra tradisional Amerika Serikat. Jadi dan justru dengan transaksinya si Trump, dia berusaha menekan negara-negara sekutu. Ini makin dekat, itu yang menarik. Negara-negara sekutunya bukannya makin jauh, tapi merasa semakin perlu untuk mendekat dan memberikan transaksi yang bisa diterima oleh Amerika Serikat. Jadi kita sendiri sebenarnya ada surplus lebih karena PSBB ini, konsumsi migas kita berkurang, sehingga transaksi perdagangan kita surplus. Jadi belum karena kekuatan industri kita, belum karena kemampuan kita mengekspor. Ya, kemudian di sisi lain yang juga menjadi sorotan juga, tadi pun juga sempat Anda singgung Ibu Dina, ini dengan terpilihnya Biden, ini perang dagang antara Amerika Serikat dan China akan sedikit mereda, di mana di sisi lain ini kondisi perang dagang Amerika Serikat dan China yang sedikit menguntungkan posisi Indonesia, Bu, terutama dari sisi investasi. Ketika pada perdagangan sebelumnya ini banyak yang mengalokasikan atau merelokasi dari sisi investasinya ke Indonesia. Dengan meredanya perang dagang ini, apakah ini akan menghambat ini dari sisi FDI nanti ke depannya? Pertimbangan untuk realokasi akan makin berat bagi negara-negara ataupun bagi investor yang merelokasi investasinya dari China ke Indonesia, Ibu Dina. Betul, itu mesti diantisipasi. Karena ada orang pikir hanya karena Biden mau negosiasi, kemudian nanti kemungkinannya win-win gitu ya, mutualisme dari kerjasama ekonomi itu akan jauh lebih baik pada masa dia. Yeah. Tergantung negara mana dulu. Jadi Biden saya sangat melihat dia akan mendekat ke negara-negara sekutunya, sehingga
Dan Vietnam, India, Singapura itu sudah dalam posisi alert untuk lebih akrab gitu ya dengan Amerika Serikat. Jadi bilateralisme di antara negara ini jelas akan menekankan pada pastikan investasi dan perdagangan dari Amerika Serikat selalu lewat mereka. Jadi kalau Indonesia tidak bisa punya daya tawar yang lebih di situ, ya lagi-lagi kita ketinggalan sama sekutu-sekutunya Amerika sih. Baik, menarik Ibu Dina, kita akan jeda kembali, nanti kita akan lanjutkan dan pemirsa telah bersama kami, Marga TV akan segera kembali sesaat lagi.